Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Abdillah Rizka Putra Munif, NIM 203111529, jurusan Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai chapter 1 sampai chapter 7 mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Chapter 1, Multinasional Financial Management, an Overview. Pada chapter ini akan membahas mengenai perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau MNC diartikan sebagai perusahaan yang terlibat dalam beberapa bentuk bisnis internasional. Tujuan utama MNC adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Bisnis internasional dibenarkan oleh 3 kunci teori. Di antaranya, yang pertama, teori keunggulan komparatif. Ini menyarankan bahwa setiap negara harus menggunakan keunggulan komparatifnya untuk berspesialisasi dalam produksinya dan bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan lain. Yang kedua, teori pasar tidak sempurna. Ini menunjukkan bahwa pasar yang tidak sempurna membuat faktor-faktor produksi tidak bergerak, yang mendorong negara-negara untuk melakukan spesialisasi berdasarkan sumber daya yang mereka miliki. Yang ketiga, teori siklus produk. Ini menunjukkan bahwa setelah perusahaan didirikan di negara asal mereka umumnya memperluas spesialisasi produk mereka di negara asing. Dalam kasusnya, ada 6 metode bagi perusahaan untuk ekspansi ke global, di antaranya yaitu perdagangan internasional, lisensi, waralaba, usaha patungan, akuisisi perusahaan asing, dan pembentukan anak perusahaan asing. Chapter 2, International Flow of Funds. Banyak MNC yang sangat terlibat dalam bisnis internasional, seperti mengekspor, mengimpor, atau investasi asing langsung di luar negeri. Transaksi yang timbul dari bisnis internasional menyebabkan uang mengalir dari satu negara ke negara lain. Selanjutnya, pada bab ini akan membahas mengenai neraca pembayaran. Neraca pembayaran bisa disebut juga dengan balance of payment. Balance of payment yaitu ringkasan transaksi antar domestik dan penduduk asing untuk negara tertentu dalam jangka waktu tertentu. Komponen utama dari neraca pembayaran adalah neraca berjalan, neraca modal, dan neraca keuangan. Arus perdagangan internasional suatu negara juga dapat dipengaruhi, seperti halnya inflasi, pendapatan nasional, pembatasan pemerintah, dan nilai tukar. Berikutnya adalah lembaga yang memfasilitasi arus internasional, diantaranya yaitu Organization of Economic Cooperation and Development, yang kedua International Development Association atau IDA, yang ketiga Bank of International Settlement atau BIS, yang keempat International Monetary Fund atau IMF, yang kelima World Trade Organization atau WTO, yang keenam World Bank. Chapter 3, International Financial Markets. Pada bab 3 ini akan bahas mengenai pasar valuta asing, pasar uang internasional, pasar kredit internasional, pasar obligasi internasional, dan pasar saham internasional. Secara hakikatnya, pengertian pasar dalam teori ekonomi yaitu di mana supply and demand bertemu, entah itu berkaitan dengan fisik atau tidak. Yang pertama, pasar valuta asing. Pasar valuta asing memungkinkan pertukaran mata uang untuk memfasilitasi perdagangan internasional atau transaksi keuangan. Yang kedua, pasar uang internasional. Pasar uang internasional terdiri dari beberapa bank besar yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman jangka pendek dalam berbagai mata uang. Pasar ini digunakan terutama oleh pemerintah dan perusahaan besar. Yang ketiga, pasar kredit internasional. Pasar kredit internasional terdiri dari bank komersial yang sama yang melayani pasar uang internasional. Yang keempat, pasar obligasi internasional. Pasar obligasi internasional memfasilitasi transfer kredit jangka panjang internasional sehingga memungkinkan pemerintah dan perusahaan besar untuk meminjam dana dari berbagai negara. Yang kelima, pasar saham internasional. Pasar saham internasional memungkinkan perusahaan untuk memperoleh pembayaran ekuitas di luar negeri. Chapter 4, Exchange Rate Determination. Pada bab ini akan membahas mengenai exchange rate movement, exchange rate equilibrium, faktor-faktor that influence exchange rates, and anticipation of exchange rate movements. Exchange rate atau pergerakan nilai tukar biasanya diukur dengan presentasi perubahan nilainya selama periode tertentu, seperti 1 bulan atau 1 tahun. Exchange rate equilibrium atau nilai tukar keseimbangan antara dua mata uang setiap didasarkan pada kondisi permintaan dan penawaran. Perubahan permintaan mata uang atau penawaran mata uang untuk dijual akan mempengaruhi kurs equilibrium. Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar melalui pengaruhnya terhadap kondisi permintaan dan penawaran adalah tingkat inflasi relatif, tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, dan kontrol pemerintah. Ketika faktor-faktor ini menyebabkan perubahan dalam perdagangan internasional atau arus keuangan, mereka mempengaruhi permintaan mata uang atau penawaran mata uang untuk dijual, dan dengan demikianlah nilai tukar equilibrium. Chapter 5, Currency derivative. Derivatif adalah sebuah produk yang nilainya ditentukan dengan nilai produk lain atau underlying asset. Kontrak derivatif terjadi karena ada perbedaan ekspektasi di antara kedua belah pihak. Contoh dari underlying asset yaitu stock, bonds, commodity, currency, and interest rate. Selanjutnya ada currency derivative, yaitu sebuah kontrak yang harganya berasal dari nilai mata uang yang mendasarinya. Jadi underlying asset adalah mata uang, dan untuk menanggulangi risiko ketidakpastiannya adalah dengan cara hedging. Hedging adalah proses pemindahan risiko di spot market ke futures market dengan mengadakan kontrak derivatif. Derivatif kontrak ada 3 macam, forward, future, and option.
Chapter 6, Government Influence on Exchange. Pada bab ini akan menjelaskan tentang exchange rate system, government intervention, and intervention as a policy tool. Exchange rate system atau sistem nilai tukar dapat diklasifikasikan sebagai kurs tetap, mengambang bebas, mengambang terkelola, atau dipatok. Dalam sistem nilai tukar tetap, nilai tukar dipertahankan konstan atau dibiarkan berfluktuasi hanya dalam batas yang sangat sempit. Dalam sistem nilai tukar mengambang bebas, nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pajak tanpa intervensi. Dalam sistem mengambang terkelola, nilai tukar tidak dibatasi oleh batasan tetapi tunduk pada intervensi pemerintah. Dalam sistem nilai tukar yang dipatok, nilai mata uang dipatok ke mata uang asing dan bergerak sejalan dengan mata uang atau unit terhadap mata uang lainnya. Pemerintah dapat menggunakan intervensi langsung dengan membeli atau menjual mata uang valuta asing, sehingga mengubah kondisi permintaan dan penawaran dan nilai equilibrium mata uang. Chapter 7, International Arbitrage and Interest Rate Parity. Arbitrase adalah memanfaatkan perbedaan dalam kutipan harga dengan membuat keuntungan tanpa resiko. Arbitrase ada 3 macam, yaitu locational arbitrage, triangular arbitrage, dan covered interest arbitrage. Locational arbitrage yaitu memanfaatkan perbedaan nilai tukar di seluruh lokasi. Triangular arbitrage yaitu memanfaatkan perbedaan dalam nilai tukar silang. Covered interest arbitrage yaitu memanfaatkan perbedaan antara kurs forward dan perbedaan tingkat bunga. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai interest rate parity, yaitu keadaan equilibrium di mana tingkat suku bunga dan nilai tukar untuk menyesuaikan sedemikian rupa sehingga menutupi bunga arbitrase yang tidak lagi layak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.